Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu, untuk saat ini sehat-sehat saja. Dalam kesempatan ini, Bu Elvi, rencana apa yang ingin kita bahas di pertemuan ini? Gini Bu, saya ingin sedikit berbagi masalah dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi Bu. Jadi apa maksud dan tujuannya dari sesi percakapan kita ini nantinya gitu Bu Elvi? Saya ingin bercerita tentang Ibu, tentang masalah saya, tentang seorang siswa Ibu. Ada seorang siswa yang sekarang itu lagi sakit Ibu. Terus tangannya patah dan harus dioperasi. Kebetulan yang patah itu adalah tangan kanan Ibu. Jadi dia tidak bisa nulis. Sedangkan sekarang anak-anak mengikuti ujian akhir Ibu. Jadi saya kepikiran Bu, bagaimana nanti kalau dia nggak ikut ujian, gimana dengan rapornya Ibu? Apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu ketahui dari permasalahan ini? Eh, saya ingin mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Apa keberhasilan pertemuan ini, Bu? Saya ingin anak murid saya ini, siswa saya ini bisa mengikuti ujian akhir seperti teman-temannya yang lain, Bu, sehingga ketika temannya nerima rapor, dia juga nerima rapor, Bu. Oke, Bu. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kalau untuk saat ini saya mempunyai kesempatan waktu yang lebih dari hari belajar efektif, Bu. Karena biasanya kan kalau sekarang murid-murid kalau ujian kan cepat pulang, Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu saat ini dalam pencapaian tujuan yang diinginkan? Kalau skalanya ya, Bu, ya. Kalau saya menurut saya ya, Bu, ya, posisi saya sekarang ini pada posisi 7, Bu. Baik, Bu. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Coba ceritakan, Bu. Untuk mencapai tujuan itu ya, Bu, ya, saya berusaha supaya murid saya bisa ikut ujian ya, Bu, ya. Saya meminta orang tua atau keluarganya untuk menjemputnya ke sekolah, Bu, dan maksudnya menjemput soal, Bu, menjemput soal ke sekolah untuk dia kerjakan di rumah. Jadi dia ujiannya dari rumah, Bu. Begitu. Jadi, peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari kesempatan itu? Peluang yang bisa saya ambil, Bu, supaya ujiannya bisa berjalan dengan baik, orang tuanya yang membacakan soalnya, Bu, dan dijawab dengan murid. Kemudian orang tuanya bisa menuliskan jawaban di lembar jawaban yang telah disediakan, yang telah dia bawa pulang itu, Bu. Begitu. Jadi sekarang apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan-hambatan atau gangguannya, Bu, mungkin ya, Bu, ya, masalah kejujuran mungkin ya, Bu, ya. Kalau di rumah anak itu tidak diawasi ujiannya, Bu, karena saya tidak bisa ikut mengawasi ujian. Karena di sekolah anak-anak juga kan mengikuti ujian juga, Bu. Mungkin itu bentuk hambatannya mungkin yang dihadapi, Bu. Baik, Ibu. Dari solusi-solusi yang Ibu pikirkan dan udah Ibu utarakan, apa solusi yang lebih baik yang bisa Ibu lakukan? Saya
berusaha berkomunikasi Bu dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya ceritakan masalah yang saya hadapi dan saya meminta mungkin saran dari Ibu Kepala Sekolah apa jalan yang terbaik untuk menghadapi masalah ini gitu Bu. Oh begitu. Jadi dari pemikiran-pemikiran Ibu yang tadi udah Ibu utarakan, sekarang apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Kalau saya pikirkan, saya coba lagi sih Bu berkomunikasi dengan keluarganya, apakah mungkin kalau si anak itu bisa mengikuti ujian melalui Jimit di HP-nya di rumah Ibu. Mm. Apakah prioritas yang ingin Ibu capai? Prioritas saya sih Bu ya, yang penting anak bisa mengikuti ujian dengan baik dan yang pastinya dia jujur mengikuti ujian Ibu. Jadi kalau dengan begitu, apa strategi yang ingin Ibu lakukan? Strategi yang saya ingin lakukan Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya membuat link Jimit, kemudian membuat jadwal ujian, kemudian saya kirimkan kepada orang tuanya, supaya orang tuanya bisa menyediakan waktu mereka untuk mendampingi anaknya selama ujian Bu. Dalam pelaksanaan itu, saya juga bisa membacakan soal dan bisa jadi anak itu menjawab langsung ketika saya bertanya Ibu. Nanti akan saya tuliskan di lembar jawaban. Jadi si anak itu hanya mendengar dan memberikan jawabannya secara langsung Ibu. Bagus, luar biasa rencana Ibu ya. Jadi sekarang bagaimana jangka waktu yang Ibu laksanakan? Maksudnya di sini jangka waktu yang ingin Ibu laksanakan dalam pencapaian tujuan Ibu tersebut. Mungkin kalau sesuai dengan ujian ya Bu ya, mungkin jangka waktunya yang saya perlukan itu selama ujian itu 3 hari ya Bu ya, 3 hari. Jadi apa ukuran keberhasilan reaksi rencana aksi yang Ibu lakukan tersebut? Kalau bagi saya ukuran keberhasilan dari yang rencana saya itu adalah anak itu bisa ikut ujian, kemudian dia mengikuti ujian dan melaksanakan ujian dengan jujur Ibu. Ya, bagus, luar biasa, Ibu. Jadi sekarang bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan dari rencana aksi Ibu tersebut? Oh, kalau misalnya ada gangguan ya Bu ya, biasanya kan kalau pakai Jimin itu ada masalah sinyal ya Bu ya. Iya. Saya akan berkomunikasi lagi dengan orang tua. Jika memungkinkan, saya akan datang ke rumahnya untuk mengantarkan soal dan anak itu melaksanakan ujian di rumah murid tersebut, Ibu. Luar biasa, Ibu. Jadi sekarang apa komitmen Ibu dalam rencana aksi tersebut? Kalau komitmen saya ya Bu ya, setiap hari saya selama ujian jadwal saya akan saya luangkan untuk murid saya ini bisa mengikuti ujian setiap hari, Ibu. Ya bagus Ibu. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini bisa Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru yang lain, dan orang tua murid tersebut, Ibu. Ya, bagus sekali. Dan bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Saya akan langsung mempraktekkan Ibu strategi yang telah saya rancang ini dan kemudian jika saya menemui kendala dalam melaksanakan rencana saya ini, saya akan melakukan coaching selanjutnya, Ibu. Baiklah Ibu Elvi, kegiatan yang telah kita lakukan telah sesuai dengan tujuan percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang Ibu Elvi lakukan dapat berjalan dengan baik
dan murid Ibu bisa mengikuti ujian dengan baik. Terima kasih Bu Wince atas waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya. Saya sangat terbantu sekali dengan apa yang kita lakukan sekarang ini dan juga saya juga sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini. Terima kasih Bu Wince. Sama-sama Bu Elvi, semoga di lain kesempatan kita bisa sharing dan bercerita lagi di mana nanti kalau misalkan kita mempunyai kendala bersama bisa kita selesaikan bersama. Iya, terima kasih Bu Wince. Assalamualaikum Bu Wince. Waalaikumsalam Bu Elvi.